Ya, halo sob guys, balik lagi bersama gue di channel Muhammad Kori. Dan sesuai dengan judul, kita bakal membahas sebuah informasi, dan lebih tepatnya kita akan membedah-bedah apa sih itu new normal. Pasti ada beberapa dari kalian yang belum tahu apa sih itu new normal, karena secara anak milenial tuh ya kayak melewatkan sebuah informasi yang sebenarnya sangat penting gitu. Dan sorry banget kalau suaranya agak bergema karena kameranya jauh di sana, jauh banget sumpah. Dan yaudah, langsung saja kita bedah atau ulas sebuah informasi yang sangat penting ini. Tapi sebelum itu, pakai intro nggak ya? Pakai lah ya. Intro dulu dah. Ya, sebenarnya informasi ini sudah ada beberapa waktu lalu. New normal ya, new normal. Ini kebijakan ini dikeluarkan karena sepertinya kita tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa beraktivitas sampai nunggu corona kelar gitu, karena keadaan ekonomi semakin menurun, kemudian banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lah ya, intinya begitu. Nah, mau nggak mau pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal ini juga sebenarnya apa, kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh WHO juga ya. Dan aku sekarang ambil dari sebuah artikel tirto.co.id. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau emang kurang jelas penjelasanku. Biasa link di deskripsi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa new normal ini adalah sebuah kehidupan baru di mana kita akan hidup berdampingan dengan virus corona. Sama halnya kayak kalian mempunyai musuh di dunia ini dan kalian tetap hidup berdampingan gitu. Jadi berjalan secara bersama-sama. Nah, new normal ini diberlakukan, ada yang bilang pada tanggal 4 Juni mulai diberlakukan ya. Cuma ya belum tahu kapan pastinya. Dan kebijakan ini juga dilakukan sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan COVID-19 ini. Tapi menurutku para dokter-dokter Indonesia tuh hebat-hebat ya. Seperti ini dikatakan bahwa vaksinnya belum ditemukan, tapi total untuk pasien yang sembuh untuk saat ini itu sudah mencapai 7.000, sedangkan yang meninggal tuh 1.000 berapa gitu ya. Cukup banyak memang sih yang meninggal, tapi kalian juga harus lihat sisi positifnya bahwa para tenaga medis tuh udah bekerja keras untuk menyembuhkan para pasiennya ya. Hebat, Indonesia hebat sumpah. Nah, kalau aku pikir-pikir di negara lain kan katanya emang ini sudah ada yang mengembangkan vaksinnya. Kalau dulu pemikiranku kenapa Indonesia nggak beli vaksin dari luar kayak impor. Nah, sekarang aku baru tahu karena keadaan ekonomi lagi menurun dan nggak mungkin untuk impor vaksin dari luar. Dan sedangkan tenaga medis Indonesia kan juga ilmunya hebat-hebat ya. Jadi kita harus memakai produk dalam negeri aja gitu. Cukup keren sih kebijakannya sumpah. Aku nggak pikir sampai sana karena ya awalnya aku cuma bisa kayak marah-marah kayak orang pada umumnya lah, kayak gimana ya, kayak marah-marah ih apa sih kebijakan kayak gini. Dan setelah aku teliti lagi apa manfaatnya, apa faedahnya, ternyata banyak gitu. Oke, new normal ini juga diberlakukan sesuai protokol ya. Jadi kita itu harus tetap jaga jarak, rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, kemudian menghindari hindari kerumunan. Itu harus protokol-protokol tersebut harus tetap dilakukan walaupun sudah new normal ya. Ingat.
Nah, pihak berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Oke, itu untuk keseluruhan. Dan bagaimana untuk untuk pelajar gitu, yang kayak aku dan kayak teman-teman yang lainnya yang masih pelajar ya. Dan begini, penerapan untuk new normal bagi pelajar. Dikatakan bahwa guru atau anak-anak yang masuk sekolah itu harus berjaga jarak. Jadi satu meja dan bangku itu satu orang. Biasanya kan kita duduk berdampingan dengan teman sebelah. Dan untuk kali ini, untuk new normal ini, kita tuh harus duduk sendiri-sendiri kayak lagi ujian. Dan juga dikatakan di sini bahwa kita tuh nanti ada shift kayak gimana, shift kerja gitulah. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, dan ini dikecualikan untuk PAUD yang memang masih anak-anak. Nah, menurutku itu bahaya ya bagi orang-orang yang memang di sekolah tuh nggak terlalu niat untuk belajar gitu. Gimana sih, kayak kalian selalu mengandalkan teman sebagai kalian, dan sedangkan di new normal ini kalian harus duduk sendiri, berjuang sendiri, ngerjain soal sendiri, apalagi nanti kalau ulangan coy. Wah gila, parah dah. Kalau ulangan harian kan masih enak gitu, masih bisa calling lah ya. Yang nggak enaknya menurutku dari sekolah yang diberi 2 shift seperti itu adalah ketika kita gimana, kayak mandang-mandang temen lah. Istilahnya kan kalau di sekolah tuh pasti otomatis kita bermain basis dong. Kalau nggak basis ya emang main keseluruhan, kayak memeluk semua anggota sekolah lah, anggota kelas. Nah, kemudian juga selain dibagi waktu shift pagi dan shift siang itu auto dong. Ya misalnya kan SMP masuk dari jam 7 sampai minimal siang atau sore lah ya, sama kayak SMK. Dan di sini cuma diterapkan bisa jadi sampai 4 jaman sih. Dan terus juga dikatakan sekolah juga harus menyediakan hand sanitizer dan disinfektan. Nah, kalau dipikir-pikir ini kan udah libur 3 bulan ya. Jadi ketika masuk nanti para siswa mungkin diharapkan untuk membawa tisu. Kenapa? Karena ya otomatis bangkunya berdebu, mejanya berdebu, apalagi yang berdebu. Banyak lah ya pokoknya. Nah, yang gak enaknya dari sekolah yang dilakukan kayak gini menurutku ya itu aja sih, kayak kita biasanya bermain sama orang sini, jadi ketika tidak ada dia ya kita bingung harus apa. Jadi kayak introvert banget sumpah. Dan terus juga tempat cuci tangan dan sabun harus disediakan di depan kelas. Satu kelas satu tempat cuci tangan. Bayangin kalau misalnya sekolah kalian 4 lantai dan wastafel tuh hanya ada di jajaran kelas-kelas yang di lantai 1. Dan bagaimana nasib lantai 2 sampai 4 gitu. Otomatis kita harus selalu ngambil air kamar mandi bolak-balik. Wah capeknya sumpah. Nah, lalu semua siswa dan warga sekolah lainnya harus menggunakan masker. Sekolah pun harus menyediakan termometer untuk mengecek suhu peserta didik. Nah, yang bahayanya di sini, sekolah pun harus menyediakan termometer untuk mengecek suhu peserta didik. Bayangin, kalau selama ini kalian belum ngecek suhu badan kalian, kayak misalnya kan kalau orang terpapar virus corona tuh berapa sih termometernya. Nah, bayangin ketika kalian dicek dan kalian tuh ternyata positif. Wah gila sih, nggak nyangka banget pasti. Tapi semoga enggak ya, semoga nggak ada paparan segala. Dan ini juga dalam masa pembelajaran, dalam Kerpwal tersebut dinyatakan guru harus hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk kelas. 15 menit sebelum masuk kelas, wow. Peserta didik hadir maksimal 5 menit sebelum jam masuk belajar. Kasian yang rumahnya jauh, udah mesti nggak boleh telat lagi. Berarti nanti kalau misalnya ada yang telat nggak bakal dihukum ya, kayaknya langsung disuruh masuk. Walaupun dihukum ya juga bermanfaat sih, pasti dijemur dong, ya kan? Kemudian semua warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Wow, buat kalian yang suka ngekunci di sekolah, boy, jangan deket-deket dulu ya, kacau. Oke.
Wah, gila kita mau bahas artikel berapa menit sih? Cukup panjang juga ya. Oke, jadi segini aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sorry banget kalau kurang jelas karena ini emang beritanya tuh lagi booming ya setelah KKI lah. Ini juga buat informasi aja buat kalian yang belum tahu apa sih itu new normal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan terima kasih buat kalian yang udah mendukung aku terus sampai beberapa subscriber ini dan udah hampir 300. Jadi tungguin aja, mungkin aku bakal giveaway nanti. Oke, sampai jumpa di next video and